Saya sih masih kerja dari rumah lah, karena juga masih kerja dari rumah. Kenapa? Masih kerja dari rumah ya Mas? Yoi, masih ini kayak gini new normal nih. Punya properti anak-anak. Lebih efektif mana Mas? Kerja di rumah atau di kantor gitu Mas? Ya sebetulnya kalau dari kantor saya sendiri juga sebetulnya kan mungkin entah yang lain atau tapi kebanyakan kemarin saya juga nanya beberapa teman arsitek ya. Iya Mas. Dan ngelihat juga beberapa webinar juga banyak yang sebetulnya project-project kan agak slow down gitu loh. Yeah. Jadi ya sebetulnya belum ngelihat efektivitas sih kalau dari kantor saya sendiri ya. Maksudnya karena memang project-nya juga lagi nggak banyak gitu loh yang running gitu ya. Ada beberapa tapi nggak banyak gitu. Jadi ya kita maksudnya karena nggak banyak kita ngerjain dari rumah ya masih sama aja gitu loh. Tapi belum tahu kalau misalnya nanti project-nya lagi mungkin dari kuantitasnya sama kayak sebelumnya gitu loh. Phase-nya gitu ya, misalnya kalau kita seperti kemarin lagi kalau misalnya kerja di rumah seperti apa itu belum ketahuan sih. Tapi kalau sekarang karena project-nya nggak terlalu banyak ya masih bisa di manage lah. Masih gitu. Bisa lah Mas ya. Nah ini Mas kan Mas ini kan salah satu dari inisiator Indonesia Berkebun ya Mas ya. Iya. Nah bareng siapa Mas? Bareng yang sekarang jadi gubernur. Asik. Kang Emil, Pak Ridwan Kamil dulu. Ya, bareng sama yang lain juga sih. Iya itu nanti juga mungkin bisa ceritain Mas. Jadi Mas Sigit ini kalau teman-teman yang ada yang belum tahu salah satu inisiator dari Indonesia Berkebun. Terus juga rumahnya itu desainnya selalu ada menyediakan menyarankan kepada klien untuk membuat kebun ya Mas ya di rumah ya Mas. Iya diusahakan sih. Awalnya memang ya di awal proses misalnya mendirikan atau establish biro juga waktu itu masih mencari-cari. Tapi kebetulan karena saya juga ada di komunitas, kemudian juga awalnya juga ada mungkin klien kedua atau ketiga kalau nggak salah ya. Itu juga dapat dari teman-teman komunitas gitu. Jadi mereka sudah punya passion gitu ya. Untuk gardening gitu atau hobi lah untuk berkebun. Jadi kebetulan nih gitu karena di komunitas visinya seperti itu, kenapa enggak gitu karakter desain dan akhirnya konsep visinya ini diarahkan ke sana gitu loh. Jadi di awal-awal memang mungkin masih banyak yang awam gitu ya. Intinya mungkin dari orang-orang yang maksudnya kayak semacam sesuatu yang terpisah, dalam arti ada memang orang yang ahli gitu ya, ahli agriculture, ahli berkebun, gardening dan lain-lain, tapi juga arsitek di dunia yang lain gitu loh. Jadi kadang-kadang masih dulu itu masih belum. Jadi ada kalau saya lihat klien-klien saya yang dulu rumahnya itu yang ini ya, yang suka berkebun ya, yang rumahnya memang secara kebunnya, tamannya itu fungsional lah gitu ya. Tapi kalau dari sisi estetika nggak terlalu mungkin buat arsitek kok berantakan gini kebunnya gitu loh. Masih bisa ditata lagi gitu Mas. Walaupun buat mereka mungkin ini saya cukup kok gini tapi ya kan secara estetika orang nggak ada nilai value-nya. Yes. Gitu loh. Nah disitulah arsitek bisa intinya memberikan advice gitu ya, consult dan ya akhirnya kita berkolaborasi. Jadi ya saya pun juga banyak ilmu dari mereka akhirnya. Misalnya kayak Mas ini tanaman ini bisanya tanamnya seperti ini. Oh di sini nggak bisa Mas, vertikal nggak bisa dan lain-lain gitu. Jadi banyak ilmu juga. Oh ternyata gini. Jadi selama proses desain dan proses waktu konstruksi itu kita saling bertukar ilmu sih kayak gitu kira-kira. Iya. Gitu Mas. Jadi kita ini aja Mas. Kalau gitu kita lihat aja presentasinya. Gimana Mas hari ini Mas? Oke, mau langsung ya. Oke, silakan Mas. Ini sebelum Mas Sigit mulai pada talk show kali ini kita ada sponsor nih dari Asian Paint dan Elchis Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
thank you buat Waalaikumsalam. Marlin, NBA Pekanbaru, dan mungkin teman-teman yang menonton di sini atau nanti mungkin akan di upload di YouTube dan lain-lain. Thank you sudah ikut berpartisipasi. Jadi mungkin di sini saya akan mencoba sedikit sharing sih, kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Om Parlin gitu ya. Jadi kira-kira apa ya enaknya yang di share gitu atau dipresentasikan gitu, karena sebetulnya apa yang saya presentasikan ini ya yang tadi Om Parlin bilang, sebetulnya ini beberapa kali sudah saya sosialisasikan, saya edukasikan gitu, nggak hanya ke teman-teman arsitek tapi juga ke istilahnya ke khalayak umum gitu ya. Kayak termasuk barusan aja nih tadi Om Parlin juga udah saya kasih tahu sih, ini siang tadi saya juga sempat sharing presentasi, tapi memang agak sedikit beda materinya, tapi irisannya sama gitu ke Iluni UI, ke barusan Alumni. ya, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Jadi ya intinya itu memang lebih umum ya. Kalau ini mungkin sekarang mungkin akan mayoritas banyak dari teman-teman arsitek atau mahasiswa arsitektur yang melihat gitu ya. Jadi tapi akhirnya yang tadi Mari bilang gitu loh, selama pandemi ini mungkin orang-orang itu jadi cenderung itu mungkin lebih memikirkan kepada kesehatan, kebersihan gitu loh. Ya, karena kan memang itu juga sesuai protokol ya. Di mana kita kalau harus keluar rumah terus kemudian pulang harus seperti apa protokolnya, harus bersih gitu ya sebelum kita istilahnya bersentuhan atau berinteraksi dengan keluarga, anak, istri dan lain-lain gitu. Jadi ya itu jadi semua orang itu nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu saya yakin ada sedikit awareness atau mungkin jadi banyak ya, karena mungkin saking overprotectivenya itu jadi bersih-bersih banget gitu loh. Nah, jadi ada kaitannya juga dengan kesehatan juga termasuk ya, karena kan ya namanya penyakit ya kaitannya sama kesehatan. Jadi bagaimana kita bisa lebih hidup sehat gitu. Dan akhirnya karena semua orang terbatasi aktivitasnya, tidak bebas keluar kemana ya, walaupun sekarang sedikit longgar ya. Jadi mungkin banyak orang yang secara kreatif juga melakukan hal lain gitu ya, yang mungkin positif untuk mereka gitu. Salah satunya apa? Salah satunya ternyata berkebun gitu loh. Nanti mungkin ada slide yang saya kasih, itu banyak artikel, kemudian dari media, dari manapun gitu ya, mention segala macam. Dan saya lihat juga di teman-teman di live story, itu ternyata sudah mulai mencoba untuk berkebun gitu. Entah itu sadar istilahnya konsekuensi atau visi ke depannya atau tidak gitu, karena memang bosan aja nyoba aja gitu. Tapi ini tadi saya pengen di awal slide ini saya pengen kasih capture-nya Om Parlin nih waktu WhatsApp saya. Cuma sayangnya udah kehapus tuh waktu sempat bilang, Mas, saya mulai nanem nih gitu. Wah itu keren banget gitu. Itu masih salah satu karena kebetulan Om Parlin nih hostnya di sini gitu loh. Nah itu dia. Jadi ada momen-momen di mana banyak orang gitu yang akhirnya mungkin mulai sadar gitu seperti itu. Ya oke. Ini saya coba next saja. Ya di sini sebenarnya arahnya lebih kepada sustainable architecture ya nantinya. Jadi during atau selama dan post atau pasca COVID ya. Pastinya menuju hidup yang lebih sehat gitu. Kalau tadi ada kaitannya atau bumbunya itu di e-flyernya versus estetika, ya ini mungkin ada sedikit sentilan aja sih. Kemarin juga saya bilang Om Parlin gitu loh. Sentilan apakah estetika itu sekarang menjadi sesuatu yang prioritas gitu. Oke, itu menambah value, tapi kalau kita bercermin dengan tadi ya prioritas orang gitu ya, mungkin akan lebih sadar tentang kesehatan tadi gitu. Oke. Next-nya ini saya dapat dari Inventura ya. Ini yang menganalisis meriset adalah Inventura, sebuah lembaga gitu ya, lembaga untuk meriset semua consumer gitu ya di Indonesia khususnya, tapi saya yakin di seluruh dunia tentang perubahan atau mega shift yang mereka rangkum menjadi 4 ya. Pertama itu stay at home lifestyle.
Jadi gaya hidup tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing karena adanya social distance ya. Terus kedua, bottom of the pyramid, mengacu kepada piramida Maslow, konsumen kini bergeser kebutuhannya dari puncak piramida yaitu aktualisasi diri dan esteem ke dasar piramida yaitu makan dan yang kaitannya sama jiwa raga gitu ya. Kemudian mega shift yang ketiga itu go virtual. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia, mereka beralih menggunakan media virtual dan digital. Mega shift keempat yang empathic society. Banyak korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas. Ini nanti mungkin nggak saya bahas semua gitu ya. Saya akan ngambil beberapa poin yang mungkin kaitannya sedikit banyak menyinggung sama dunia kita, yaitu arsitektur ya. Nih, 4 tadi ya, yang stay at home lifestyle tuh the fall of mobility, the rise of stay at home, terus online shopping, widening, deepening gitu ya. Food delivery, kemudian comeback of home cooking, dan lain-lain ini bisa dibaca sendiri. Yang back to bottom of the pyramid juga bisa dibaca sendiri, the century of self-distancing, contact-free lifestyle, low trust society, constantly fear customer, jamu is the new espresso, ya, kopi, mungkin kopi bye-bye gitu ya, atau enggak lah, mungkin masih lah. Halal, Toyiban becomes mainstream, pay later solution, dan the future of traveling. Yang go virtual ya, virtual experience is the next big thing ya. The emerging virus social, flexible working hours, 9 to 5 to 3 to 2 gitu. Dan macam-macam nih, ibadah virtual bahkan ya. Empathic society, the rise of empathy and solidarity, from drone parenting to positive parenting, more suffering, more religious. Nih, saya akan bahas beberapa aja nih. Saya mungkin nggak baca semua, tapi ini ya. Ini juga mungkin banyak teman-teman arsitek atau yang mungkin awam di sini juga sudah ngelihat beberapa infografis di sini ya. Kayak misalnya beberapa industri nih. Industri yang dianggapnya the fall. Atau mungkin akan jatuh gitu. The rise yang akan naik gitu, dan industri diantaranya. Nah, kalau kaitannya sama arsitektur, gimana? Nah, arsitektur tuh bisa masuk yang the fall. Di sini ada property and garis miring construction nih. Tapi memang moderate, bukan yang high ya. Yang high itu, ya ini juga mungkin kaitannya sama arsitektur juga, hotel sama tourism. Sekarang ini benar-benar ambruk gitu ya. Pemasukan hotel dan bahkan banyak yang memulangkan pegawai dan lain-lain gitu. Jadi mungkin nanti desain hotel akan berubah total atau seperti apa itu belum ketahuan gitu. Dan lain-lain ya. Kemudian ada bar, resto, MICE, airlines gitu yang fall nih. Nah, yang rise tuh memang dari home ya, home fitness gitu ya, untuk olahraga gitu, cleaning services, cloud services, macam-macam nih, media, remote working, food delivery, logistik ya, delivery ya kayak paket kurir-kurir dan lain-lain gitu, dan grocery ini yang high ternyata di situ. Between-nya ada education, banking, agriculture, manufacturing, dan nggak kebaca, insurance ya. Jadi ini kira-kira industri yang ini diperkirakan sih, baru perkiraan ya, yang fall seperti apa dan yang rise seperti apa, karena memang banyak dari manusia di seluruh dunia ini jadi stay at home gitu. Nah, ini saya nggak semuanya saya ambil, makanya saya lompat ketiga nih, food delivery from indulgence to utility. Nih ya, nih dine in restaurant selama ini during COVID nih benar-benar down banget ya, minus 58%. Dan spend-nya nih, preference after COVID ini minus 25%. Ini khusus untuk Indonesia. Jadi ini juga mungkin akan sedikit menggeser paradigma orang makan di restoran. Ini memang perkiraan ini belum jangka panjang gitu ya. Jadi mungkin ya COVID kan banyak yang bilang nggak akan hilang gitu loh. Sampai 0% tuh nggak akan hilang. Mungkin ya kalau nantinya sampai 2021, 2022 mungkin masih ada berapa persen orang lah yang masih ada COVID-nya. Kalaupun itu juga pasti vaksin sudah ada, mungkin gitu ya. Kita lepas dari ini ya, teori konspirasi dan lain-lain gitu. Tapi intinya kita semua sekarang percaya ya, dan merasakan gitu. Ada yang terkena COVID, ada yang meninggal, seperti itulah. Jadi ini juga yang saya bilang pergeseran. Jadi mungkin entah itu bisnis F&B, restoran,
kafe mungkin juga akan bergeser, dan ini kaitannya juga sama arsitektur. Jadi orang mungkin cenderung ya udah pesen aja gitu loh, food delivery gitu, daripada kita harus makan di restoran. Nah, ini satu lagi, TV Strikes Back. Ya, ini kalau dia di sini South Korean viewing ya, drakor naik banget gitu loh. Kemarin World of Merit tuh, gue cuma tahu namanya, nggak ngikutin. Tapi intinya TV Strikes Back. Ini jadi mungkin pengaruhnya di spasial, di ruang gitu ya. Mungkin orang yang tadinya berpikir, oh next itu kita tinggal nonton film di handphone aja, itu oke, mungkin juga. Tapi ya dengan adanya kita mungkin selalu di rumah nonton handphone, nonton film lewat handphone juga kan mungkin terlalu kecil gitu. Jadi ya TV-TV-nya yang langsung streaming aja gitu. Tinggal Netflix dan lain-lain gitu, seperti itu, atau nonton YouTube dari TV gitu. Ini juga ada kaitannya dengan arsitektur, yaitu DIY, do it yourself, and self care at home ya. Termasuk di sini kayak misalnya ya ini kayak misalnya do it yourself gitu. Nah, apakah jadi orang akan sedikit berkurang ketergantungannya terhadap arsitek atau tukang atau kontraktor gitu, karena mereka ya udah do it yourself aja gitu, ya kan? Nah, seperti itu gitu. Walaupun ya nggak mungkin turun ekstrim juga sih, pasti masih aja banyak yang butuh arsitek lah kira-kira. Tapi intinya ada kecenderungan orang itu ya udah karena terbiasa di rumah, iseng-iseng bener-benerin, ya udah akhirnya jadi terbiasa do it yourself gitu. Dan beberapa yang lainnya, home treatments dan lain-lainnya. Nah, termasuk ini nih sekarang yang kita lakukan nih, Zoomable workplace at home, ya kan? Ya. Ya mungkin jadi orang karena seringnya online meeting secara virtual online gitu ya. Jadi akan mencoba untuk nge-set settingnya jadi menarik gitu. Dan bagaimana kita bisa terlihat di kamera itu tetap bening. Ini zoomable, kamera zoomable. Iya, saya juga nggak minta ini, saya dibeliin istri kayak kayak lighting yang ring gini nih. Ring light AC, ala YouTuber. Iya. Tapi ya itu, jadi kok bulan nggak minta gitu, tapi penting juga ternyata supaya lebih glowing gitu. Bener Mas, biar lebih jelas. Iya, nah ini juga work life play balance ya, well-being revolution ya. Ya karena itu tadi orang akan jadi sering bekerja di rumah, bermain juga mungkin sambil ngasuh anak gitu, dan lain-lain. Jadi mungkin akan ada kecenderungan ya orang mulai beradaptasi dengan itu gitu. Jadi space untuk misalnya rumah, kita akan tetap mendesain rumah gitu di masa mendatang, itu akan tetap harus diperhatikan ya, karena kan mungkin bukan zaman dulu, maksudnya zaman sebelum COVID, orang berpikir ya udah orang kerja kan di luar, pulang, jadi rumah mungkin ya jarang gitu, kecuali mungkin sama anak-anaknya yang masih kecil gitu. Tapi suami istrinya apalagi yang bekerja, mungkin dulunya ruang bermainnya nggak terlalu besar lah gini-gini karena memang kami jarang di rumah gitu. Nah sekarang mungkin akan beda gitu loh. Kami harus butuh ruang yang spacious gitu untuk beraktivitas di rumah, karena mungkin lebih banyak di rumah atau 50-50 gitu. Jadi itu akan ada pergeseran. Nah ini juga the future of traveling. Memang sih dunia pariwisata yang tadi juga dikaitkan sama hotel, tourism itu ambruk banget ya, karena memang ya orang nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi ini ada riset yang mereka lakukan gitu. Bila wabah COVID-19 selesai, apa aktivitas yang paling ingin Anda lakukan? Pergi ke tempat wisata. Yang paling istilahnya ya dia pengen bebas gitu kan. Wah, kangen gitu. Rindu naik pesawat dan lain-lain gitu. Nginep di hotel lah. Itu juga mungkin kita harus pikirkan juga. Jadi tapi tetap ada protokolnya mungkin yang harus ini ya. Ya memang during COVID hotel ambruk, tapi mungkin pasca istilahnya kalau pas kita dilepas kerangkengnya mungkin akan jadi penuh gitu loh, ya kan? Nah itu juga sebetulnya ya ada optimisme juga di dunia perhotelan gitu kira-kira. Nah ini virtual experience is the next big thing gitu ya. Ini sekarang kayak orang melakukan konser di rumah gitu kan, macam-macam lah ya. Ada yang nari, ada yang vlog, ada yang ya kayak gini kita sharing gitu. Tur museum. Bisa jadi gitu kan. Jadi ya virtual itu akan benar-benar ya, karena orang jadi wah ternyata bisa juga gitu kita melakukan ini gitu. Jadi asik gitu. Nah, ini jadi future business opportunities di sini nih. Nah, mungkin kayak
Parlin dengan seperti ini, ya siapa tahu next-nya bisa dipikirkan business opportunities-nya gitu kira-kira. Bener banget, Mas. Nah, ini di emerging of social juga ya. Ya, virtual social activities, yaitu kita melakukan aktivitas bersama-sama, baik nongkrong, olahraga, senam, meditasi, yoga, nge-game, ya semua secara virtual gitu. Nah, yang tadi nih ya, flexible working hours from 9 to 5 to 3 to 2. Sebenarnya 3 to 2 itu bukan jamnya, kalau 9 to 5 memang jamnya. Bukan. 3 to 2 itu pembagian hari gitu ya. Jadi mungkin 3 hari di kantor, 2 hari di rumah dalam seminggu. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin kita 5 hari itu full ya, weekday-nya tuh 5 hari, weekday kita mungkin jadi cuma 3 gitu di kantornya. Benar. Kita 2 hari mungkin bisa tetap kerja tapi di rumah gitu. Karena tadi kan kita memang benar-benar mengurangi densitas manusia di kantor dan lain-lain gitu. Yang sebetulnya juga oleh beberapa kantor dan pemerintah itu untuk ASN-nya juga sedang digodok sih seperti itu, apakah efektif gitu loh. Tapi kalau banyak yang saya baca juga, banyak artikel yang beberapa perusahaan itu ternyata sudah merasakan dan lebih efektif gitu loh. Kayak Twitter ya, itu kan juga sudah membebaskan sih. Jadi bukan istilahnya semuanya harus kerja di rumah, enggak, membebaskan mau kerja di kantor mau ini silakan mereka gitu, perusahaan Twitter seperti itu. Nah, the birth of Zoom generation sama juga gitu kan. Nah, ini juga sama, ini tadi ada kaitannya dengan impact on e-commerce transaction. Ternyata home furnishing and do it yourself tuh ini during ya. Ini kan ini dari Line. Ini riset Line, Hootsuite nih. April 2020 ini benar-benar paling tinggi gitu dibandingkan sports, supermarket, kosmetik dan lain-lain. Home furnishing gitu. Jadi orang tuh ternyata banyak membeli sendiri gitu ya. Ya mungkin jadi kaitannya dengan ya apakah arsitek jadi bukan harus ya, tapi mempunyai divisi semacam membuat sebuah produk gitu kan yang bisa langsung dibeli sama konsumen gitu. Jadi nggak pure design, karena memang orang mungkin pengen instan, ya udah pengen beli aksesoris ya, dekorasi-dekorasi yang bisa dibeli lewat e-commerce gitu, seperti itu. Jadi memang ini sangat tinggi sekali. Nah, ini kaitannya juga gitu sama yang tadi kita sebut ya, banyak orang, ini saya ngambil dari beberapa media, termasuk dari media luar gitu ya, kayak Reuters dan ada lagi kalau nggak salah, saya lupa nanti. Jadi karena orang terbatasin, mereka akhirnya banyak melakukan aktivitas yang mencoba melakukan aktivitas yang positif dan akhirnya menemukan keasikannya, menemukan manfaatnya gitu ya. Jadi kayak misalnya home gardening blooms around the world during coronavirus ya, ini dari Reuters nih, around the world loh ya. Terus ini kemarin saya juga sempat di interview sama Tirto gitu ya, bisa nggak sih berkebun jadi solusi krisis pangan gitu? Ya kalau saya jawab secara subjektif sih nggak akan bisa benar-benar 100% solusi gitu loh. Kita tetap pasti harus harus tetap belanja beberapa kebutuhan yang memang kita tidak bisa tanam. Jadi memang nggak mungkin 100% kita mengandalkan berkebun sendiri, kecuali memang benar-benar yang ekstrim yang dia bisa istilahnya bahkan sistemnya yang namanya kayak sistem permaculture itu yang semua sudah terintegrasi gitu di dalam kawasan rumahnya. Tapi kalau di area kota agak sulit gitu, karena permaculture itu selain harus ada area berkebun juga ada area berternak gitu loh. Jadi di kota kan kadang-kadang berternak, kayak misalnya kita ngambil daging sapi kan nggak mungkin kita pelihara sapi di rumah gitu, kecuali yang memang tinggal di pinggiran kota mungkin masih bisa gitu. Terus berkebun di rumah jadi tren gitu kan, semuanya nih banyak nih. Jakarta Post juga ya. Ini kemarin juga komunitas kami Indonesia Berkebun juga sempat diundang oleh gugus tugas COVID-19 untuk kita kasih press release gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, termasuk momentumnya berkebun gitu. Di Inggris juga warga jadi suka berkebun dan lain-lain gitu ya. Ini juga yang menarik ya. What can we do during stay at home? Nah, kebetulan ini akun komunitas kami @ID Berkebun. Kami banyak mendapat mention gitu loh selama orang berkebun ini, mentionnya tuh lebih banyak gitu ya, dari IG stories kebanyakan, dan juga ada tag dan mention di feednya ya. Tapi di IG storiesnya tuh sangat-sangat ramai lah gitu, orang yang berkebun ini, entah berkebun apa atau hanya bikin pupuk segala macam gitu. Mereka mention kami dan kami selalu meretweet dengan komen-komen sederhana dan memotivasi mereka gitu. Jadi supaya follower kami yang mungkin lebih banyak gitu ya, lebih
lebih banyak dilihat gitu loh. Dan banyak ternyata orang-orang yang membuat kompos dan lain-lain. Itu saya lihat. Jadi sebelum corona pun kami mencoba ke arah sana gitu. Nah sekarang mungkin dengan adanya corona ya akhirnya orang mulai sedikit sadar yang saya bilang tadi, mulai memikirkan kesehatan, kebersihan dan lain-lain. Ini kalau ya kita tahu ya, Indonesia ini memang sebetulnya sangat-sangat kaya gitu loh, melimpah alamnya gitu ya. Ini memang di Padalarang ya, tapi saya yakin di seluruh wilayah Indonesia itu ya benar-benar sangat-sangat kaya kekayaan alamnya gitu. Dan seperti ini juga jarang tidak ada intervensi fisik dari manusia kayak seperti ini, kecuali yang bikin sawah ya. Tapi maksudnya kayak beton yang lebih modern gitu ya, tidak ada di sini. Ya, ini tadi kalau dari review dari atas ini kita lihat satu kampung yang sangat-sangat lestari, ada sawahnya, kemudian ada hutan lokalnya, kayak di situ kehidupan tuh berjalan slow gitu ya, damai, aman gitu. Nah, tapi kawasan-kawasan seperti inilah yang sebetulnya mendapatkan tantangan dan ancaman gitu loh, threat-nya itu. Yaitu apa? Nah, seperti ini, lahan-lahan pertanian, lahan-lahan hijau di pinggiran kota itu semakin lama itu akan semakin tergerus gitu ya. Ya, jadi inilah istilahnya memang fenomena meledaknya, kalau bisa disebut urban explosion dari kota itu sendiri. Ya manusia memang butuh kebutuhan primernya itu papan untuk tempat tinggal. Jadi ya akhirnya lahan juga semakin habis gitu loh. Ya, tiba-tiba di tengah sawah ada rumah, ada macam-macam hotel, ruko dan lain-lain. Dan ini juga peran tanggung jawab salah satunya arsitek, ya. Selainnya pastinya kontraktor dan ownernya sendiri gitu. Nah, di sini arsitek berperan. Walaupun kadang-kadang memang secara aturan pun kurang tegas gitu ya. Nah, tapi juga misalnya pemilik lahan seperti ini, ataupun juga kalau kita saya pernah melakukan riset dengan beberapa arsitek Indonesia dan Belanda waktu itu. Ada Indonesianya dari Pak Eko Prawoto, dari Indonesia juga ada Shaw ya, Daliana, ada akademisi UGM dan UKDW. Dari Belanda ada Harman van der Waal dari Kriel ya, dan saya lupa, ada Felix Landscape gitu. Nah, kami melakukan semacam riset tentang peri-urban. Nah, ini salah satunya di Jogja, dan kami melakukan interview kepada beberapa petani, dan ternyata mereka tidak mau generasi penerusnya, anak-anaknya itu menjadi petani gitu. Nah, ini yang akan mengkhawatirkan di masa mendatang gitu kan. Nah, yang saya sebut tadi urban explosion ya, seperti ini. Ini 30% penduduk di dunia itu tahun 50 hanya ada 30% manusia penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Tahun 2000-an awal 50% hampir. Ini 10 tahun lagi 60% manusia itu tinggal di area perkotaan. Termasuk nih, kita lihat nih kota-kotanya kebanyakan di Asia Tenggara, Timur, Selatan. Ya, termasuk Indonesia. Nih, kalau kita ngomongin Indonesia, laju pertumbuhannya 1,5%. Saya nggak akan bahas semuanya secara detail. Ada isu-isu urban seperti isu sosial ya, urbanisasi tadi itu seperti itu, metropolisasi yang tingginya angka kemiskinan, ya, isu ekonomi seperti ini, pertumbuhan ekonomi nggak merata, konsentrasinya masih kota-kota besar di sini, nilai lahan semakin tinggi, ya kan, mempersulit pengadaan lahan untuk kepentingan publik, ya. Nah, ini mungkin saya akan lebih tekankan di isu lingkungan, ya. Macam-macam, ada daya dukung lingkungan merosot, ya karena tadi ya, kota semakin padat gitu, daerah resapan hijau juga semakin tertutup oleh perkerasan dan bangunan, banjir repetitif, kemacetan lalu lintas, merosotnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Ini fenomena perkotaan seperti ini ya. Kenapa saya melihat dari skala makro dulu, karena kebetulan memang pendidikan terakhir saya adalah perkotaan, master di perkotaan, jadi saya melihat dari skala besar, kemudian nanti baru kita mengerucut di skala arsitektur. Ya, kita lihat nih penyakit-penyakit kota, ini memang kebanyakan Jakarta, ini di Jakarta, ini di Bandung, ini di bawah Pasopati ini, tapi sekarang sudah lumayan bagus ya, ada beberapa desain, ada dari Shaw ya yang bikin taman film dan lain-lain. Tapi ya banyak kota yang masih mengalami seperti ini, kurangnya ruang publik, akhirnya mereka bermain mengekspresikan diri di banyak tempat yang sebetulnya ilegal atau bahaya seperti ini gitu kan. Anak-anak kecil harus bermain di bantaran rel kereta api. Nah,
ini pun juga salah satu contoh kasus bagaimana tidak terkendalinya, tidak terkontrolnya penataan kota dengan baik. Dalam satu kawasan kita lihat ada 3 karakter spot area yang berbeda-beda gitu. Yang kanan sangat padat, cenderung horizontal. Yang tengah ini sangat terdesain, well design ya, teratur, ordered. Ini mungkin punya swasta ya. Nah, yang kiri ekstrim lagi, kosong gitu. Entah itu lahan sekitar, entah itu belum terbangun, tapi kita lihat di dalam satu kawasan ini tidak merata gitu, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya, ini sebuah ironis aja sih kalau saya menganggapnya ini sindiran aja gitu. Kita kekurangan ruang publik, ruang terbuka hijau di alam yang maksudnya di outdoor ya. Akhirnya ya banyak pihak yang menginisiasi membuat taman artifisial ya. Lihat aja semuanya palsu gitu, rumput palsu ya, bunga palsu dan lain-lain gitu. Oke, secara estetika cantik gitu, tapi what for gitu loh, hanya untuk mencuci mata gitu kan. Nah, akhirnya balik kembali ke tadi gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang sebetulnya tidak banyak teman-teman arsitek yang juga saya juga amatin gitu ya di sosial media atau pertemanan kita yang mencoba untuk mengaitkan dengan food crisis gitu loh. Ya memang oke lah, ini sesuatu yang kadang-kadang Indonesia masih fine kok gitu. Kita masih bisa beli makanan di warteg gitu ya, atau di kafe, atau sekarang ya tinggal GoFood segala macam, GrabFood dan lain-lain gitu. Tinggal pesen gampang kok gitu. Tapi kita harus berpikir lebih ke depannya tadi gitu. Mungkin di zaman kita, di generasi kita fine lah kita ya. Tapi kan kita harus berpikir mempunyai visi yang jauh lebih ke depan gitu loh. Ya nggak tahu ya, mungkin karena saya belajar ilmu perkotaan, jadi kadang-kadang visinya itu ke depan gitu ya, melihatnya seperti apa gitu. Kota itu semakin mekar gitu, kemudian lahan pertanian semakin habis, dan tadi yang saya bilang petani-petani tidak mau anaknya menjadi petani. Jadi mungkin kita nggak merasakan, tapi mungkin anak, cucu, cicit kita mendapatkan sumber makanan dari mana gitu loh. Beberapa negara sudah mengalami seperti itu. Ya ini harga-harga sudah mulai naik, khususnya ini kalau ini wheat and rice ya, over 30% increase untuk Indonesia, 30% tahun 2010 ke 2011. Ini ya, jenis-jenis makanan, wheat, soya, rice, corn ini juga sangat tinggi, sangat naik sangat tinggi. Ya, caper banget, lu caper woi. Nah, kita kemudian coba berpikir ulang gitu, apa yang bisa arsitek kontribusi sih kira-kira. Nah, ini dia nih. Ini saya juga kemarin sempat diskusi sama senior saya, dan dia ngomongin tentang SDGs goals ya, Sustainable Development Goals ya. Ini sebenarnya ini sebetulnya berdasarkan prioritas ya. Nomor 1 itu prioritas pertama sampai prioritas terakhir. Nah, nomor 1 itu no poverty ya, tidak ada kemiskinan. 2 itu zero hunger dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau arsitek ingin mengarahkan desainnya untuk arahnya yang kepada atau tujuannya untuk sustainable development, itu yang mau ke yang kemana gitu loh. Oke, kalau hanya memikirkan yang tadi saya coba sentil ya, estetika ada nggak sih di sini? Ya kan? Oke, mungkin sustainable cities and communities itu cuma nomor 11. Kemudian, saya mau memikirkan tentang global warming, climate action, itu cuma nomor 13. Nah, jadi ini goal kita itu mau kemana gitu loh. Kalau hanya cantik-cantikan doang gitu kan, secara estetika. Jadi, apakah estetika itu jadi prioritas nomor 1? Oke, itu akan menambah value, tapi dengan adanya pandemi ini juga kita harus rethinking, berpikir ulang apa prioritas kita gitu loh. Nah, kalau tadi mungkin saya sedikit banyak bicara tentang ketahanan pangan, tentang urban farming dan lain-lain ya, atau istilahnya kita mengkonsumsi tanaman yang memang bisa untuk kebutuhan pangan kita gitu, itu bisa masuk ke zero hunger. Nah, kalau banyak teman-teman arsitek yang juga terlibat dengan komunitas, akhirnya juga terlibat dengan komunitas dan istilahnya jadi arsitek komunitas, banyak memberdayakan masyarakat, itu juga akhirnya bisa mengarahkan ke no poverty gitu loh.
Jadi, nah, no poverty, zero hunger, good health and well-being, dan lain-lain, quality education, itu prioritas-prioritas yang lebih tinggi daripada yang lain gitu. Yang saya sebut tadi, kalau kita hanya estetika saja, itu arahnya ke SDGs goal yang mana gitu loh. Ya. Nah, kalau kita ngomong sustainable design, sebetulnya sepertinya semua arsitek sudah paham lah ya tentang di situ faktor-faktornya, ada energi terbarukan, ecological value, pasif strategis ya, bagaimana kita bisa menghemat energi dan lain-lain, whole life cost dari bangunan atau istilahnya lingkungan binaan yang kita desain, apakah cost-nya itu besar dan lain-lain. Kemudian ada sustainable transport gitu kan, health and wellness gitu, sustainable materials. Nah, ini yang mungkin yang harus kita pikirkan dari elemen-elemen semua tentang sustainable design gitu. Nah, ini sering slide ini sering saya tampilkan karena memang kita harus mengubah paradigma ya dari orang yang mungkin kita hadapin. Dalam arti karena kita berperan sebagai arsitek, mungkin kita menghadapi klien, mungkin kita menghadapi kontraktor, supplier dan lain-lain gitu. Yang kadang-kadang berpikirnya, Pak, ini aja deh Pak, yang murah gitu kan. Oh, yang ini aja deh Pak, yang lebih hemat gitu. Nah, kita harus berpikir, Pak, Bapak kalau misalnya pakai material-material seperti itu atau cara pendekatan desainnya seperti itu tujuan kepada green atau ramah lingkungan tadi tercapai nggak sih Pak? Gitu loh. Bapak akan menimbulkan cost yang lebih besar loh daripada kalau kita mulai dari sekarang putar balik paradigmanya Pak. Jadi how much the cost if we are not going green? Jadi Bapak kalau misalnya nggak going green dari sekarang, mungkin akan misalnya cost-nya itu akan lebih besar Pak, tentang maintenance, tentang durability, kekuatan dan lain-lain gitu loh. Jadi karena memang ya pasti ada kaitannya juga dengan kapital ya. Pak, saya memang hanya punya dana segini gitu. Tapi ya kita harus mencoba edukasi klien. It is how much the cost Pak kalau if we are not going green from now gitu loh. Ya pasti akan ada ada sedikit kompromi dan lain-lain sih ya. Tapi at least kita edukasi gitu. Jangan hanya kita menerima saja gitu. Nah, eco-friendly architecture banyak ya sudah melakukan lah gitu ya. Kayak contohnya ini didesain oleh FOA ya, sebuah terminal ferry di Yokohama. Ya, mereka memblend ya antara public space dengan yang lebih semi public kayak komersial ya. Ini terminal ferry gitu di bawahnya, padahal di atasnya ada kayak taman. Recycle material, ini rumah rempah karya Pak Paulus Mintarga, ini rumahnya Kang Emil. Secara kota juga banyak proyek-proyek ya semacam Highline di New York seperti ini gitu ya. Yang tadinya ini adalah rel kereta api bekas, kemudian tadinya mau dihancurkan, terus adanya class action dari masyarakat dan dibantu oleh arsitek Dealer and Scoop Video, mereka akhirnya bukan regenerasi sih, kayak semacam akhirnya mengubah rel kereta api bekas itu menjadi taman gitu loh, didesain secara landscape secara menarik. Jadi orang-orang kota New York bisa istilahnya jalan-jalan di taman menyusuri gedung gitu kira-kira. Ya. Nah, termasuk menurunnya kualitas ruang terbuka hijau tadi, di mana kita sangat butuh ruang terbuka hijau. Akhirnya banyak visi yang mencoba untuk ya udah kenapa nggak kita bikin di rooftop gitu loh. Ada juga gerakan komunitas ya. Gerakan komunitas tadi semacam urban farming banyak dilakukan di banyak negara. Semacam di Amerika ini mereka mengklaim mereka mempunyai rooftop farming terbesar di dunia di area Brooklyn Grange seperti ini di New York ya, dan teman-teman yang Indonesia berkebun lakukan. Jadi kenapa saya tertarik juga akhirnya itu sebenarnya kejadiannya waktu saya pulang dari studi lanjutan tadi, pulang ke Indonesia, dan akhirnya diajak oleh Pak Ridwan Kamil dan lain-lainnya sebetulnya banyak ya. Tapi yang arsitek memang nggak banyak, ada beberapa. Kang Emil mengajarkan, ayo kita buat gerakan yuk gitu. Karena saya yakin di manusia itu nenek moyang kita pasti untuk mencari makan mereka selain berburu adalah bercocok tanam. Jadi karena memang kita terbiasa hidup di kota, sudah lahir di kota, apalagi anak-anak generasi sekarang yang sudah lahir dan tinggal di apartemen, mungkin sudah jarang menyentuh tanah, berkebun dan lain-lain gitu. Tapi saya yakin DNA itu masih ada karena nenek moyang kita dulu bercocok tanam. Selain nenek moyang kita pelaut ya.
Nah, akhirnya kami membuat sebuah gerakan yang namanya Indonesia Berkebun. Ini Twitter ya buat kami bersejarah. Ini tahun 5 Oktober 2010 Kang Emil ngajakin, oke, yuk kita bikin gerakan, kita kopdar di mana gitu. Ini kita dipinjemin lahan yang seperti ini, kondisi existingnya di Spring Hill Residence di Kemayoran. Ya, kita dipinjemin lahan 1 hektar. Dan akhirnya kita melalui sosial media mengajak warga untuk oke, kita berkebun yuk. Rame-rame dan bisa dan inilah ekspresi warga kota kalau berkebun ya. Mereka yang penting foto-foto. Akhirnya semangat ini menular ke beberapa kota di Jakarta, Bandung, Bogor dan lain-lain, Makassar, Bali, Solo, Banten. Nah, ini kami sudah ada di beberapa kota. 50 kota sekarang, lebih 50 kota lebih. Nah, saya langsung mau melompat ke studi kasus ya, yang saya tadi sebut di awal. Kebetulan saya juga baru memulai waktu sekitar 2012-2013 kami memulai untuk membuat sebuah biro dengan nama Sigit Kusuma-Wijaya Architect and Urban Designer. Kebetulan mendapatkan klien awal-awal itu ya dari teman komunitas Indonesia Berkebun yang memang dia punya passion tentang gardening gitu loh. Jadi dia bilang dia mau bikin rumah dan ada kos-kosan. Sekalian deh mas, saya harus pokoknya ada tempat buat berkebun. Nah, kebetulan karena saya baru memulai dan kebetulan saya masuk di komunitas, jadi visi saya kenapa enggak dimasukkan ke dalam desain tersebut dan akhirnya menjadi karakter gitu loh. Karakter yang akhirnya jadi benang merah. Ya bahkan banyak teman arsitek yang istilahnya bercandain saya, guyon gitu ya. Oh, ini Sigit Kusuma-Wijaya nih, arsitek tukang kebun dan lain-lain. Well, it's fine gitu loh. Tapi itulah yang akhirnya memang jadi visi saya gitu. Tapi di sini saya masih sering mendapatkan istilahnya tantangan tentang ya kalau di sini saya sebut green architecture and urban farming itu dengan klien ya banyak istilahnya tadi paradigma atau pandangan, mas teknya masih mahal gitu loh, ya kan. Kemudian juga edukasi campaign medianya itu masih kurang tentang yang namanya arsitektur hijau. Nah, mentalitas arsitek dan juga ownernya gitu, arsitek juga kadang-kadang seperti itu gitu. Atau guideline-nya atau regulation-nya masih tidak jelas untuk green building ini ya. Nah, kalau kita ngomongin rumah sehat tuh semua sudah paham lah, sirkulasi yang baik, ya kan, good sanitation, good opening for natural lighting, good vegetation gitu. Tapi kadang-kadang saya juga sering melihat tuh ya di sosial media yang cantik-cantik, yang lagi-lagi ngomongin estetika, dan ternyata likes-nya banyak banget gitu. Ini sedikit curhat sih. Kita tuh hidup di Indonesia di tropis ya, dengan sinar matahari yang melimpah. Tapi banyak orang yang saya nggak tahu atau itu permintaan klien atau memang arsiteknya pengen seperti gaya-gaya Eropa, di mana di sana matahari sangat jarang gitu ya. Jadi cenderung misalnya fasad gitu ya. Kalau barat menghadap barat oke lah. Tapi banyak yang nggak hanya menghadap barat itu. Cenderung mereka tuh menutup, nggak ada jendelanya seuprit-uprit gitu loh. Kenapa sih kita kayak semacam introvert gitu ya? Oke, untuk forsake estetik gitu, oke, bagus komposisinya dan lain-lain. Tapi ya yang saya bilang ini tadi gitu ya, natural lighting-nya kenapa nggak dimasukin gitu loh. Yang kadang-kadang saya juga sering bertanya gitu di beberapa teman arsitek gitu. Good vegetation ya saya mencoba untuk ini tadi, ini proyek yang kami namakan Beranda Home ya di Cipete, Jakarta Selatan. Alhamdulillah dapat nominasi sih Art Daily Award, ya nominasinya dari 5.000-an lah gitu. Tapi kami mengcover tanamannya, kita combine tanaman ada yang sifatnya dekoratif, tapi juga ada yang tanaman pangan gitu. Ini seperti ini tanaman pangan ini bayam, kangkung, ini bisa ditanam secara vertikal ternyata. Ya, ini ada courtyard-nya, ini ada sumber resapan yang airnya di recycle untuk irigasi semua tanaman di sini. Itu kita bikin vertikultur ya. Ini area rooftopnya juga kita bikin ada rooftop farming-nya, rooftop garden. Ini ada kebalikannya. Nah, ini kira-kira view-nya dari atap. Ya, ini kami bersyukur juga beberapa media, nggak hanya media arsitektur tapi media umum itu pun juga meliput ya, karena kaitannya nggak yang arsitek yang arsitektur yang dibahas, tapi juga tentang ketahanan pangan dan lain-lain. Ini ada proyek di BSD. Ini waktu itu satu proyek yang saya berangkatkan ke IAWS, Indonesian Architect Week Seoul, Korea Selatan 2017. Sama ini juga saya dapat klien dari komunitas Indonesia Berkebun juga.
Kalau ini adalah semua rumah aja, tapi rumah ini dia kliennya seorang public figure gitu, jadi dia sering didatangin oleh media, didatangin oleh orang yang mau belajar tentang agriculture. Jadi saya taruh di sini ada area berkebunnya di rooftop. Nah, karena dia public figure dan privasinya nggak mau terlalu terganggu, jadi kalau misalnya orang mau belajar atau media mau ngeliput, jadi dia lihat ramp ini gitu, langsung naik ke atas di sini. Ini kira-kira jadinya seperti ini. Sebentar, ini 3D-nya. 3D area berkebun di lantai 2-nya gitu. Jadi ini benar-benar kayak bak gitu, bak tanaman kita taruh di atas gitu ya, tanah gitu. Jadi kesannya memang tidak di lantai 2 gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kita banyak menggunakan metode vertikultur, terus ini juga ada vertical garden dan lain-lain. Ini yang tadi di cover, ini rumah yang seharusnya jadi tahun ini, tapi gara-gara COVID ya agak sedikit tunda lagi di Jagakarsa. Ini juga atasnya kita pakai rooftop farming. Kemudian fasadnya kita pakai secondary fasad. Kita mungkin nggak tahu tadi Mas Andi Rahman mau datang ke sini ya. Kalau Mas Andi Rahman pakai batu-batu bata gitu ya, saya mau coba pakai kayu jati bekas, kita susun secara acak random untuk jadi kulit keduanya gitu. Kira-kira ini pakai kontainer juga, dan kita bikin social space di depannya. Ini kira-kira seperti ini. Ini juga ada sloping yang kita mungkin di belakang ini akan jadi rooftop farming juga. Ini project di Borneo. Ini waktu itu ada project proposal, hanya proposal fiktif ya, karena ini yang ngadain IYA, Indonesian Young Architects di Bali waktu itu, bikin pameran rumah 1 are 100 meter persegi 5x20. Nah, ini kebetulan di situ deskripsinya kliennya suka berkebun gitu. Jadi saya bikin ada vertical gardennya, terus ada kayak semacam vertikulturnya, hidroponik. Nah, menariknya ini awareness klien ya khususnya ya, dan orang-orang sih sebetulnya dari pebisnis itu ternyata meningkat, tidak hanya dari kalangan personal, tapi sudah meningkat ke hotel, bahkan ke ruang publik dan lain-lain. Jadi ini ada hotel kecil, butik hotel di Jogja yang dia memang ekspresinya tetap pengen ada joglonya, tapi di atas ini kita bikin kontainer yang dia pengen ada area rooftop farmingnya juga gitu, untuk dekat sama area komunal gitu ya. Jadi ada berkebunnya di atas. Ini kira-kira hotelnya kecil sih, pakai kontainer juga kira-kira kamarnya. Nah, ini ada area berkebunnya seperti itu. Dan bahkan ini ada restoran yang juga diminta ada area urban farmingnya. Jadi ini di puncak ya, di puncak restoran and culinary hub di puncak. Kita bikin sloping gini, dan di atas ini kita di atas yang belakang sih sebetulnya kita bikin rooftop farming juga, kira-kira seperti itu. Jadi ini rencananya sini kan restoran salah satu ayam retail ayam terbesar lah ya, dan ada retail lain yang boleh menyewa. Ya diharapkan sih semua salad atau sayurnya itu dari sini nantinya, jadi mereka tidak perlu beli dari mana. Ini sayembara UKI Master Plan Universitas Kristen Indonesia di Cawang ya. Ya kami hanya juara 5 sih, masuk finalis tapi juara 5. Tapi kita ingin mengcover semua rooftopnya ini juga pakai green ya, istilahnya rumput, dan ada juga area urban farming di belakang karena memang ini dekat sama kampung kota. Jadi ini sebetulnya bukan hutan gitu ya, ini ada rumah-rumah penduduk lah kira-kira seperti itu. Nah ini hotel. Nah kalau ini memang bukan urban farming, tapi intinya kita ingin banyak ini hotel di Banyuwangi, kita ingin banyak mengkeep ya, atau menyisakan area-area. Memang di situ tadinya ada beberapa petak sawah dan kebun gitu yang kita pertahankan, dan juga ada kayak semacam kolam kecil gini kita tetap pertahankan gitu. Seperti ini. Nah, menariknya juga kemarin waktu tim kami mendesain Airpetra, ruang publik terpadu ramah anak. Ini waktu zamannya Pak Ahok Jarot ya. Memang ini sistemnya agak cukup top down gitu ya, karena di situ sudah ada guideline-nya. Ternyata di Airpetra itu harus ada istilahnya kebun gizi ya. Nah, kebun gizi itu, nah ini seperti ini. Itu walaupun cuma 3x2 gitu ya. Tapi menariknya ya semua Airpetra harus ada itu area kebun gizi. Jadi semacam spot urban farming kecil gitu loh. Dan sekarang Airpetra memang nggak dilanjutin lagi oleh Pak Anies. Ada 300 titik ya. 300 titik Airpetra di seluruh Jakarta. Kami kebetulan mendesain 50 tahun 2016 dan 2017. Dan ya kalau buat saya pribadi, saya bahagia karena akhirnya urban farming itu spotnya itu tersebar di seluruh Jakarta. Dan saya lihat beberapa foto Airpetra yang sudah berjalan ya, ternyata ada beberapa Airpetra yang warganya itu benar-benar hobi berkebun gitu, sampai
yang tadinya lahannya 3x2 itu nggak cukup. Mereka bikin hidroponik, mereka bikin apa macam-macam vertikultur di belakang gitu dan lain-lain. Jadi benar-benar hijau di beberapa RPTRA-nya. Nah ini mungkin proyek terakhir nih. Ya saya nggak mau ngomongin politik, tapi ya Ahok saya sempat ikut bantu proyeknya. Ini kebetulan ada ini zamannya Pak Anies juga saya bantu. Kalau RPTRA tidak ada dilanjutkan. Ini Pak Anies punya program namanya Taman Maju Bersama, TMB. Kalau RPTRA lebih kayak ruang publik, ini ruang terbuka hijau. Dinasnya beda ya. Kalau RPTRA itu Dinas Perumahan dan Fasum kalau nggak salah. Kalau Taman Maju Bersama ini RTH ini di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Nah ini ruang terbuka hijau, jadi memang bangunan sedikit sih, tapi kami mendesain secara landscape-nya, mendesain master plan-nya gitu. Ini kami mengerjakan 2 proyek. Tahun ini sebenarnya ada 2 proyek juga, tapi lagi pending ya. Hutan Kota kalau tahun ini tahun lalu. Ini di Rorotan di Jakarta Utara. Kebetulan di Jakarta itu ternyata masih ada banyak sawah di daerah Rorotan, kayak sawah abadi gitu. Jadi kita akan tetap keep existing sawahnya, cuma kita bikin kolam retensi supaya tidak karena masih beberapa ini banjir di luar sini. Tapi kita ingin masyarakat urban itu juga mempunyai experience bisa menikmati sawah gitu. Jadi kita bikin deck di atas sawah. Ada kayak semacam gazebo-nya, kemudian ada deck lagi menyusuri retention pool. Kemudian ada deck lagi dan bisa turun ke sawahnya, menyusuri sawah. Dan ini ada area ruang terbuka hijaunya. Jadi ada olahraga, ada amphitheater, ada shelternya, terus ada parkir. Dan menariknya karena ini beda sama RPTRA cenderung top down. Taman Maju Bersama ini sama Pak Anies pengen dibuat lebih bottom up. Jadi semua proyek ini membutuhkan FGD. Memang agak capek gitu. Jadi satu proyek aja 3 kali FGD. Dan itu untuknya hanya mengerjakan 2 proyek gitu di Rorotan, 1 lagi di Warung Sila. Tapi yang menarik saya waktu datang ke FGD itu warganya ternyata minta adanya urban farming. Padahal yang datang FGD itu kebanyakan ibu-ibu PKK yang mungkin kelasnya menengah ke bawah gitu ya, tapi dia minta gitu, Pak ada area urban farming dong. Iya pak gitu. Kok ibu-ibu PKK ngerti gitu tentang urban farming, jadi awareness itu udah sampai ke sana gitu loh. Ya akhirnya kita desain area urban farming ini gitu. Jadi nggak hanya sawah tapi juga area kebun seperti ini. Nah seperti ini area kebunnya. Ini area shelternya ya harus warna-warni sih ya karena ya ini masukan dari orang Pemda sih, Pak jangan terlalu monoton, kayak simple minimalis gitu dong, ini kan area untuk anak-anak harus warna-warni dong. Oke deh gitu, seperti ini kira-kira. Ini sebenarnya agak sedikit mungkin agak lama tapi ini sedikit lah ya. Tadi selesai saja proyek-proyek yang saya lakukan. Yang Taman di Rorotan tadi sudah selesai sebetulnya tapi belum operasional karena ya harus ada pandemi ini, belum operasi. Jadi ini ada riset dari Gensler ya, back to the office, apa yang harus dilakukan. Jadi fokus on health, leading the change ya. Kita harus memikirkan lagi, reimagine work place kedepannya seperti apa. Saya cepat aja lah. Kira-kira ya harus pastinya ada protokol kesehatan tadi, kemudian yang lain-lainnya lah, kayak semacam sirkulasi harus diatur lagi seperti ini gitu. Terus elevator juga seperti apa, fire stairs juga harus dipikirkan kembali. Kemudian area workspace, ini restroomnya juga harus dipikirkan kembali untuk menjaga jarak ya. Terus sistem penghawaan atau ventilasi, cross ventilation bangunan itu harus dipikirkan kembali, protokol cleaning dan lain-lain ini. Jadi pembatasan antar visitor dan employee. Jadi memang pasti akan ada yang berbeda gitu ya. Karena kita benar-benar mengalami yang istilahnya new normal tadi atau kelaziman yang normal ya. Jadi seperti itu kira-kira. Ya ini banyak yang sudah dilakukan lah risetnya ya kira-kira ya. Untuk misalnya workplace kita di masa mendatang. Ya, ada action-actionnya seperti apa gitu. Ini nanti mungkin bisa dilihat. Menurut saya gitu aja, Om Parlin. Terima kasih. Mungkin jadi agak panjang, tapi karena kita juga mundur tadi, ya, kira-kira seperti itu. Siap. Ini saya stop sharing. Oke Om. Terima kasih banyak Mas Sigit. Nah, terima kasih banyak nih Mas Sigit nih. Sorry nih. Kalau tadi Mas Sigit pakai ring light, gue juga pakai light, tapi pakai lampu ini, lampu emergency Mas. Oke, teman-teman, setelah pemaparan tadi kita mungkin bisa langsung masuk ke ini sesi tanya jawab.
kita bisa langsung masuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang boleh nitip pertanyaannya di kolom chat, atau kalau mau langsung bertanya silakan. Sebelumnya saya sapa dulu, ada Mas Andi Rahman. Halo Mas, selamat sore Mas Andi. Ada Mas Andi Rahman, yang nama-namanya saya kenal, siapa lagi ya? Ada Fahmi Ferdiansyah. Tadi kayaknya ada Bang Deddy, tapi kayaknya udah keluar. Wah. Untung nih, biasanya dia langsung kritis dia. Langsung ya. Oke Mas. Mas Andi, nanti kalau ada mau bertanya, monggo ya Mas. Nanti tak unmute nanti, boleh. Ada pertanyaan pertama Mas dari Gifar Pambaru dari Sidoarjo. Mau bertanya, tadi kan sudah disampaikan banyak desain dari yang di roof-nya dipenuhi dengan tanah rumput hijau. Saya penasaran dengan sistem drainase dari atap tersebut. Bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya itu juga sudah lazim, dalam arti sudah banyak yang melakukan. Memang di Indonesia masih ya nggak terlalu banyak ya. Kalau di luar mungkin sudah banyak ya, mungkin juga tentang teknologi dan lain-lainnya juga mungkin di sana lebih maju. Tapi intinya nggak terlalu sulit sebetulnya. Intinya kalau ya sebaiknya memang dari awal ya, dari kita mendesain sudah ada tujuan dari misalnya atap itu akan dijadikan aktivitas apa di sana, apakah aktif atau pasif gitu loh. Jadi kalau misalnya pasif ya hanya atap saja kayak di atas ruko dan kantor nggak dimanfaatkan apa-apa ya, mungkin konstruksinya bisa tidak harus yang misalnya kayak ketebalan kolom misalnya kayak cukup 12 juga cukup gitu loh. Tapi mungkin kalau akan ada aktivitas aktif di situ, akan ada rooftop garden ya atau apapun ya untuk orang gathering dan lain-lain ya, mungkin harus konstruksi harus tetap dihitung kembali gitu, biasanya 15 atau bahkan lebih gitu, tergantung ketebalan tanahnya juga gitu. Nah biasanya drainase tetap harus diperhitungkan, kemiringannya dan lain-lain. Terus kemudian kita harus membuat waterproof gitu kan. Kemudian ada istilahnya kita pakai geotextile yang warna sebelum geotextile itu kita bikin kasih namanya persisel gitu ya. Kalau yang sudah modern biasanya persisel, tapi kalau yang masih konvensional zaman dulu sih bisa pakai bambu-bambu gitu, tapi bambu juga bisa lapuk lama-lama. Bambu-bambu gitu, baru kita pakai geotextile atau tadi persisel yang kayak kerat botol tapi yang hitam gitu bolong-bolong. Itu biasanya 1x1 tempel, baru dikasih geotextile yang warna putih itu. Baru pasir tanah dan lain-lain. Jadi itu istilahnya geotextile tadi untuk menghambat tanah turun tapi air bisa meresap. Nah, persisel itu lubang-lubang tadi itu untuk jalannya air gitu, juga untuk kayak semacam, karena itu kan bahannya karet, jadi supaya tanah itu tidak terlalu menekan keras ke betonnya gitu, kira-kira seperti itu. Baru tanamannya gitu loh. Dan itu harus perhitungkan, misalnya kita mau nanam apa di situ. Kalau misalnya rumput saja mungkin 10 cm juga cukup, 10-15 cm cukup ketebalan tanahnya ya. Tapi kalau misalnya yang lebih kayak sayuran ya mungkin 30, 45 dan lain-lain, atau pohon juga bisa yang tebal 1 meter. Berarti dari awal sudah di-setting Mas ya, mau bangun apa, nanti drainasenya nanti disediain setebal apa gitu kan ya. Iya. Dan itu sebetulnya tadi mungkin saya lupa share juga ya, dengan adanya tanaman atau at least tanah gitu ya di atas atap kita, itu bisa mereduksi microclimate di atau lebih menyejukkan dari ruang di bawah atap rumput tadi gitu. Karena memang kalau kita dikelilingi oleh banyak vegetasi itu bisa mengurangi microclimate, bisa sampai 1-2 derajat loh. Jadi ya lebih mikro ya. Lebih sejuk di sekitar bangunan kita gitu kira-kira. Dan itu bisa ngefek ke bangunan tetangga kan Mas gitunya? Iya. Mikro itu. Thank you Mas. Ada lagi dari Previa. Selamat sore Pak Sigit. Saya mau menanyakan dengan statement arsitektur mungkin akan membuat suatu produk di new normal ini. Apakah ada kaitannya dengan beberapa produk material yang sudah ada untuk bangunan atau ide produk baru yang lebih efisien di rumah digunakan untuk masyarakat? Arsitektur di new normal. Sebenarnya kalau tadi saya sebut membuat suatu produk itu, yang tadi saya kaitannya sih sebetulnya lebih kepada
produk desain sih ya sebetulnya, tapi nanti mungkin saya juga agak sedikit jawab ini. Tapi kayak produk desain itu kayak tadi ada riset yang riset dari Inventura tadi kan memang akhirnya banyak orang yang membeli barang-barang home furnishing secara online di e-commerce itu dan mereka melakukan sendiri gitu loh, masang-masang sendiri dan lain-lain. Jadi maksud saya tadi itu mungkin apakah kalau akhirnya yang tadi yang saya sebut mungkin industri restoran jadi menurun gitu. Jadi mungkin arsitek yang terbiasa mendesain restoran apakah bisa shifting gitu, beralih, atau ya yang saya bilang tadi mungkin punya divisi untuk membuat desain produk yang tadi tuh bisa dijual secara online gitu. Maksud saya tadi seperti itu. Jadi memang karena home furnishing tadi itu benar-benar sangat meningkat gitu di masa COVID ini gitu. Karena orang ya udah melakukan sendiri aja gitu. Masang-masang sendiri. Tapi kalau ini mungkin lebih ke material kali ya yang ditanyakan itu ya. Produk-produk material ya. Ya bisa jadi Mas. Bisa jadi produk atau bisa jadi apa ya, bangunan atau ide produk baru kali Mas. Iya. Kalau produk sih kemarin saya baru mungkin yang approach ke saya selama COVID ini nggak banyak. Maksudnya belum banyak yang melakukan inovasi sih. Sebelum COVID sampai sekarang masih sama gitu loh, kebanyakan. Tapi ada satu kemarin itu produk yang dia sudah mengklaim ini mencegah gitu COVID. Wah keren juga gitu, walaupun ya produknya sebetulnya semacam barang gitu loh. Dia akhirnya cuma akhirnya karena ada COVID dia bilang ini produk kami bisa menghindari nih atau mencegah nih. Jadi kayak kita mungkin dikasih color blind gitu, transparan semuanya ya, untuk itu ya mungkin ya di area kerja atau area rumah atau apapun gitu, untuk menghindari kita tetap bisa tatap muka secara langsung tapi terhalang gitu ya oleh blind itu tadi gitu. Tapi yang lain-lain saya yakin juga ya mungkin produk-produk yang arahnya lebih sehat aja sih kalau menurut saya. Iya. Saya kan kemarin kebetulan lagi ngedesain juga nih Mas, ada rumah orang gitu ya. Jadi mumpung lagi COVID gini, saya langsung kasih usul gitu. Udah Pak, bikin semacam foyer, tapi foyernya tuh memang benar-benar yang bisa jadi area untuk sterilisasi sebelum masuk rumah lah, minimal steril gitu. Jadi masuk rumah dulu ada foyer, tempat sepatu, tempat baju, bisa cuci tangan dulu, ada wastafel kecil, baru masuk rumah gitu sih. Sempat beberapa klien aku tawarin begitu gitu. Jadi ya sekalian sih. Mungkin nanti kita rethinking kembali, kenapa enggak kita bikin kamar mandi di pekarangan gitu. Iya, bener Mas. Tamu harus bersih-bersih dulu, mandi bahkan gitu sebelum masuk. Sebelum masuk rumah udah di pekarangan nggak masuk bersih. Rumah. Gitu. Udah di pekarangan aja. Iya, ya itu liar aja sih. Kan kemarin juga ada tuh Mas work from home workshop dari teman-teman YAF kan. Yang YAF Jogja itu bikin workshop Dream House that respond to pandemic situation kan. Kemarin ada semacam mereka workshop untuk di rumah yang Dream House di pandemik gitu kan. Iya. Mas, ini ada pertanyaan. Sama yang kemarin Arkasia juga sempat. Iya, benar itu yang barang Arkasia itu Mas. Oh ya sama YAF itu ya yang orang yang saya menang ya. Yoi. Oh, oke. Mas, ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Zulfadli. Saya Ahmad Zulfadli ingin menanyakan, di awal merencanakan banyak orang bernafsu ingin punya ruang berkebun. Namun dalam perkembangannya, terutama di kalangan menengah ke bawah dengan tipikal hunian bertumbuh, biasanya ruang berkebun ini jadi ruang pertama yang hilang atau lenyap. Bagaimana sih Mas strateginya agar kebun ini bisa survive? Gitu. Iya. Memang kita ini ya, sebetulnya tergantung kepada passion lagi sih, dan willingness atau niat gitu ya. Iya, Mas. Ya memang kadang-kadang intinya kan beda kalau kita mendesain sebuah project yang
personal dengan kita mendesain sebuah project yang sifatnya masif, massal gitu, perumahan gitu ya, townhouse atau apapun. Kan dimana kita kalau mendesain perumahan itu kita nggak tahu kliennya seperti apa kan, karena klien kita developer cuma pengen ini ada area ini atau stylenya seperti ini gitu kan. Jadi ya kalau kita berhadapan sama developer, kemudian kita mengalokasikan space, di sini harus ada area berkebun, ya itu memang agak sulit karena nanti orang yang beli, konsumen yang beli itu seperti apa gitu loh. Jadi agak sulit memang. Saya nggak tahu dia kasusnya itu apakah klien personal atau kliennya developer, atau istilahnya kita mendesain rumah yang massal gitu. Kalau kita mendesain rumah massal ya agak sulit. Kita benar. Ini harus tempat berkebun gitu. Atau misalnya ada juga sih kadang-kadang saya juga pernah gitu ya, tapi memang akhirnya nggak berhasil. Jadi ada developer yang minta, Mas coba dong saya desainkan sebuah cluster yang ada area berkebunnya gitu. Jadi temanya memang garden apalah gitu atau farm apalah gitu. Tapi lagi-lagi nanti siapa yang beli, memang harus ada passion gitu. Jadi ya beratnya sih di situ sih, lebih kepada memberikan visi kepada klien ya. Nah kalau yang tadi saya share sih kebetulan gitu. Memang saya yakin lah teman-teman arsitek yang sudah senior atau ya masih menjalani gitu ya, termasuk saya di awal-awal karir, memang kita belum punya benang merah gitu, dan pastinya klien yang datang tuh benar-benar random gitu loh. Mas saya mau ini, karena kan kita portfolio mungkin ya entah dari perusahaan kita sebelum kita mulai sendiri kan kita bisa kasih ini yang pernah saya kerjakan ini. Tapi kan kita nggak punya karakter sendiri gitu loh. Waktu awal pun juga ya kayak gitu, Mas saya mau bikin plastik, Mas ini, waduh gitu kan, kok kayak kurang sesuai. Tapi akhirnya jadi menemukan benang merahnya gitu, dan benang merah saya mungkin ya yang sering dibecandain teman-teman tadi gitu, wah ini sedikit nih arsitek tukang kebun nih gitu. Tapi ya jadi saya bersyukurnya sih alhamdulillah, kayak misalnya beberapa proyek awal tadi ya, rumah, ada yang kos-kosan tadi, dan akhirnya di blow up sama media, nggak hanya media arsitektur tapi media umum gitu. Jadi dan sosial media gitu. Jadi karakter itu jadi semakin kuat, dan akhirnya ke arah sini tuh klien yang datang itu sudah terfilter gitu, mengerucut. Benar, langsung. Jadi ya istilahnya sudah paham, karakter arsitek ini seperti ini, background arsitek ini visinya seperti ini gitu. Ya. Memang ada 1-2 yang memang masih random sih, yaitu kita akan tetap terima, dan ya itu juga bukan rahasia umum kalau banyak arsitek yang pasti nggak ngeluarin project-project istilahnya dapur ngebulnya jadi saya yakin pasti ada gitu, Mas Andi atau siapa gitu, ada beberapa karya yang ini buat dapur ngebul aja deh. Mungkin nggak dimasukin buat operasional Mas. Iya akhirnya. Tapi itu yang tadi saya bilang, klien yang random gitu ya, tetap harus running kantornya juga sih. Benar. Berarti tadi mungkin salah satu cara, sebenarnya kan kebun atau ruang terbuka hijau di sebuah hunian itu kan sebenarnya kan ada aturan dan wajib ada sebenarnya, tapi ada berapa persen gitu kan Mas ya. Mungkin biar bisa survive itu salah satunya mungkin sejak awal kita ketemu klien mungkin sudah bisa dikasih pengertian ke klien bahwa ini perlu untuk apa, ini perlu untuk apa gitu, seperti itu. Mungkin sekarang malah mereka pada yang dulunya tamannya dijadiin di semen atau di keramik, malah sekarang menyesalkan, malah pengen punya kebun sekarang zaman-zaman begini. Mungkin aja. Iya kan, dia mau berkebun terus mengeluh sendiri gitu, aduh saya nggak ada ini, ternyata ya udah bongkar aja mungkin. Jadi gitu. Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Andi Rahman. Mas Sigit mau tanya bagaimana konsep desain rumah tinggal yang tepat during dan post COVID, mohon dijelaskan karena yang dibahas tadi lebih ke makro. Iya, kalau memang sekarang semua arsitek sih saya yakin sedang rethinking gitu ya. Jadi ya formula yang benar-benar tepat gitu mungkin belum ketemu gitu, atau mungkin bisa jadi formula yang lama masih dipakai gitu loh, bisa jadi gitu. Misalnya ya balik lagi kayak tadi ya, misalnya dapur kebul atau apa gitu, tapi ada juga yang
orang akhirnya tetap kekeh gitu, oh saya mau tetap konsep yang lama gitu. Atau ya ada banyak juga klien yang sering nostalgia kan, oh saya dulu tinggalnya seperti ini, jadi ya tetap aja nggak mau ada konsep baru gitu. Tapi mungkin kalau pertanyaan Mas Adi, mungkin ya kalau kita misalnya bertemu dengan klien yang benar-benar open minded ya, Mas saya bener-bener nih Mas, setelah COVID nih saya merasakan gini, saya maunya gini Mas. Nah itu yang mungkin pertanyaan seperti itu. Jadi kalau saya pun juga mungkin belum menemukan formula yang jelas, tapi kira-kira tadi itu yang saya sebutkan, apakah nantinya itu semua orang ya kecenderungannya itu akan mengarah kepada hidup yang lebih sehat gitu dan lebih higienis ya, bersih gitu. Jadi saya yakin sih ada pola-pola ruang yang sedikit berbeda ya, khusus klien-klien yang memang mau merespon ya pas post COVID ini gitu. Misalnya kayak misalnya ini tentang ya rumah tinggal ya. Oke, misalnya tadi ya, bikin gitu ada wastafel di area depan gitu. Nah saya berpikir sendiri misalnya walk-in closet ataupun kayak toilet di depan itu mungkin ya akan ada yang lebih besar gitu. Ya. Supaya orang benar-benar gitu ya. Kalau mungkin sekarang kan toilet itu mandi gitu. Nah, apakah nanti ada space yang lebih besar di situ? Dan yang presentasikan ada beberapa yang memang saya yakin sudah ada di prinsip-prinsip arsitektur hijau sih ya. Kayak misalnya adanya ruang buka, atau orang akan berpikir tadi, kayaknya harus besar, atau mungkin tentang cross ventilation gitu. Orang yang tadinya nggak terlalu memikirkan mungkin ada yang lebih lapang gitu, atau lebih supaya udara itu bisa ngalir gitu. Karena kan itu tadi ya kan, kalau kita juga sering baca lah artikel kalau misalnya orang batuk, bersin, bicara aja itu bisa terbawa oleh bisa menularkan virusnya bisa terbawa kan. Ya. Nah kalau misalnya kita misalnya cross ventilation itu bisa bisa mengalir gitu loh. Ternyata riset yang dan itu bukan riset tapi semacam data gitu loh, karena ruang yang ber-AC itu benar-benar membuat udara tidak bisa mengalir dengan baik gitu loh. Jadi apakah nanti orang jadi berpikir ya sudah mengurangi penggunaan AC, siapa tahu gitu kan, siapa tahu. Amin. Dan salah satunya lagi, balik lagi sih tentang urban farming tadi, kalau menurut saya beberapa orang yang mungkin berpikir atau sudah melakukan selama COVID atau mau mencoba gitu, Mas kayaknya saya perlu area untuk farming, untuk berkebun gitu, untuk gardening, misalnya di rooftop, atau misalnya di level tanah, atau misalnya vertikal gitu, atau misalnya sloping gitu. Jadi mungkin aja ke arah situ, salah satunya gitu. Yang ya tadi tuh yang mereka mungkin berkebun sudah mulai sendiri gitu, tapi mungkin mereka butuh wadah atau space-nya. Mas, saya kan memang akhirnya jadi senang berkebun nih gitu. Ya. Tapi saya mau buat rumah, mau jadi lebih cantik kebunnya gitu. Gimana dong? Mungkin seperti itu. Itu yang baru kepikiran sih ya. Kepikiran dari saya gitu. Kira-kira seperti itu Mas Andi. Ada tuh Mas beberapa desain tuh yang saya lihat di internet tuh, jadi kayak mau nyalain lampu itu kadang udah ada tombolnya di kaki gitu ya. Jadi tidak perlu tidak perlu berbareng bersharing gagang pintu atau pintu lift juga bisa, liftnya di kaki gitu, tendang gitu. Lama-lama rusak gitu. Iya. Atau nggak pakai sikut gitu. Sikut. Mas, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Faisal Rizky Mas. Saya Faisal Rizky di Tangerang. Konsep desain ini apakah akan berhasil dengan calon klien yang belum familiar dengan urban farming? Dan sejauh mana riset pemilihan tanaman yang dipilih untuk diaplikasikan ke bangunan? Terima kasih. Iya, sudah sering saya yang tadi saya sebut sih, ada beberapa beberapa klien yang secara random menemukan saya gitu loh. Entah itu dia googling arsitek ini, nemu nama saya gitu. Akhirnya dia mencoba untuk mengontak
dia itu paham tentang visi saya, tentang background saya, itu yang memang jadi beratnya di situ. Karena ya dia random aja gitu, pokoknya cari arsitek gitu. Nah, saya akan tetap berusaha seperti yang saya bilang, saya tetap akan berusaha untuk mengedukasi ya apa yang saya punya, ilmu, experience dan visi saya. Pak, saya gini-gini. Nah, di situ pasti akan ada pertentangan gitu, karena dia memang benar-benar nggak familiar tadi yang dibilangnya, atau nggak paham juga tentang urban farming dan lain-lain. Jadi agak sulit gitu untuk menerima. Jadi ya yang saya bilang pastinya akan ada kompromi sih, ada kompromi. Saya pun juga saya akuin bukan yang gimana terlalu idealis banget dalam arti tinggal nggak bisa gitu. Intinya kita harus edukasi klien sampai pemahamannya dia sampai mana kira-kira, apakah dia bisa menerima, apakah ada kompromi yang bisa 50-50 gitu, atau ya kalau memang benar-benar susah ya akhirnya bisa aja saya tinggal gitu. Memang sulit istilahnya sulit dikasih tahu lah gitu loh, dan dia tetap ngeyel gitu. Ada yang ya beberapa yang ada yang saya tinggal juga gitu. Tapi intinya bukan saya langsung saklek, oh ini nggak sesuai langsung saya tinggal, tapi tetap saya coba edukasi. Apakah itu masuk apa enggak, itu terserah dia, tapi intinya dia sudah tahu visi atau karakter saya seperti ini gitu. Tapi ada dua kalau ini sudah sih, maksudnya banyak. Ada dua klien nih, satu dia memang nyari banyak Mas sih karena dia udah tahu Mas itu kan memang desain rumah dengan urban farming pasti kan, jadi memang yang tadi Mas bilang yang udah seleksi alam tuh langsung, oh ini kliennya udah tahu pengen nyari rumah desain farming, dia akan nyari sigit gitu kan. Terus mungkin yang kedua tadi klien yang adalah yang baru kenal dengan urban farming. Nah itu yang tadi Mas memberikan pengertian seperti itu kan. Ya, intinya tapi tidak hanya dua sih. Intinya lebih ke arah arsitektur yang ramah lingkungan. Jadi tidak melulu urban farming. Jadi itu masih tetap saya terima ya. Intinya ke arah green architecture tadi, konsep ramah lingkungan, sustainable. Walaupun memang mungkin dia tidak tertarik dengan urban farmingnya. Biasanya ada alasan sih. Orang urban tuh kadang-kadang, waduh Mas, saya nggak ada waktu nih buat merawat gitu. Karena memang tanaman dekoratif itu lebih mudah dirawatnya daripada tanaman farm atau tanaman pangan yang kita harus merawat, terus panen, terus rawat lagi. Ya itu sebetulnya efek sehatnya itu juga kita merawat kebun tuh lebih kepada ini ya sebetulnya ya, fisik gitu. Olahraga itu gerakan di kita berkebun itu sebenarnya juga mengarah ke fisik dan psikis sebetulnya. Tapi lagi-lagi balik tadi ada yang memang tidak tertarik, belum tertarik gitu. Yang penting rumah saya sesuai dengan konsep green architecture Mas gitu. Itu masih saya terima. Kadang-kadang ya sudah memang untuk berkebun tanaman pangannya belum nyampe situ, tapi yang penting dia rumahnya bisa mengarahkan ke konsep green architecture, itu masih bisa dikompromi lah kira-kira seperti itu. Oke Mas. Ini kan tadi Mas ada bilang berkebun Indonesia berkebun Mas. Itu kalau teman-teman mau lihat IG-nya alamatnya di mana Mas? Alamat IG-nya? Alamatnya di @idberkebun, dan beberapa kota kami kan sudah ada di 50 jejaring ya dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk Pekanbaru sebetulnya ada PKO berkebun, ada, cuma lagi kalau nggak salah lagi vakum, dan memang dalam masa COVID ini juga banyak yang melakukannya akhirnya secara online gitu. Kami teman-teman ya sebetulnya, saya kan istilahnya sudah kayak sesepuh di Indonesia berkebun, jadi sudah yang lebih muda-muda yang melakukan meneruskan gitu, karena memang komunitas harus beregenerasi. Jadi di teman-teman yang lebih muda ini, mereka mungkin lebih tangkap teknologi, mereka sekarang lagi bikin kayak semacam tantangan, ada lombanya gitu, lomba untuk berkebun di rumah gitu-gitu seperti itu selama COVID. Jadi sudah banyak yang masuk gitu, dan saya lihat tadi tuh yang saya tadi presentasikan banyak mention dari semua netizen tuh tentang berkebun dan lain-lain. Kayak istilahnya pamer dan memperlihatkan nih kebun saya gini, ini kebun saya lagi bikin kompos, saya lagi begini, dan itu sangat ramai kalau menurut saya sekarang. Iya, sekarang jadi ramai Mas. Saya juga baru nambah tuh Mas, 40 lubang. Asik. Wis. Oke teman-teman, ini kalau ada yang mau bertanya, monggo satu pertanyaan lagi. Kalau tidak, kita tutup dulu karena sudah jam 6 lewat. Mungkin di beberapa daerah sudah ada yang maghrib. Kalau di Pekanbaru sekitar 10 menit lagi. Kalau tidak ada, terima kasih untuk Mas Sigit atas waktunya Mas.
Thank you sama-sama, Om Marlin. Sharing sore ini dan teman-teman yang hadir juga ada, saya sapa dulu satu orang nih, Mas Andi Rahman. Thank you ya Mas sudah mau join bareng sama kita. Sun, Cak Andi. Dan Ini nongkrong Konco Surabaya. asik. Dan nongkrong virtual kali ini kita dapat kerjasama dari ada Asian Paint dan Elchis Factory. Ada toko kue di Pekanbaru gitu deh. Oh, enak. Ya Mas. Oh enak loh, udah tahu tadi. Thank you Mas Sigit ya. Udah 3 kali gitu. Udah 3 kali. Yuk, sama-sama Om Marlin. Thank you Mas Sigit. Terima kasih yang lain. Selamat sore. Oh, di situ semuanya. ada Mas Dedi tuh. Udah ada. Thank you Mas Dedi. Terima kasih semua. Yuk, sampai Mas ketemu Sigit. lagi. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mas warahmatullahi wabarakatuh. Sigit, Mas Parli. Yuk, Iya Mas Andi, thank you Mas. Sun, Cak Andi. Sama-sama, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam.